Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar? Ya, saya yakin teman-teman dalam keadaan baik-baik saja. Salam untuk keluarga, dimanapun keluarga teman-teman berada. Tetap semangat, sama seperti kita harus memberikan semangat terhadap tim nasional atau tim Indonesia yang sudah teman-teman ketahui bersama. Kemarin di Kuala Lumpur, markas besar AFC, berlangsung drawing. Undian untuk putaran ketiga pra Piala Dunia zona Asia. 18 negara atau 18 tim berkumpul dibagi dalam 3 grup A, B, C dan Indonesia. Nah, seperti yang sudah diberitakan semua, kemarin juga saya sudah memberitakan ini, sudah memberikan info, berada di grup C. Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, China, dan kita tergabung di grup C ini. Banyak yang mengatakan ini grup keras, ya. Grup maut, banyaklah grup neraka, tapi bagi saya sih nggak usah lah mau sebut apapun itu. Kita sudah tahu bersama ya bahwa kita harus bisa bertarung apapun itu. Mau di grup A, di grup B, grup C sama saja. Tidak boleh memilih-milih. Ada juga yang bilang, oh lebih baik kita ada di grup B, lebih enak, tapi udahlah. Dari sana juga kuat-kuat Oman ya, baik tim-tim yang bagus, ada Korea Selatan, itu kan tim yang oke juga, apalagi ada Irak yang pernah mengalahkan kita beberapa kali. Jadi kita sudah sambut lah ya grup C ini. Walaupun di sana ada Jepang, Australia dan Arab Saudi yang sangat diunggulkan. Nah, Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah mengatakan, kemarin ada WA dengan saya juga, sudah bicara tentang hasil drawing, tanggapan dia. Dan Pak Erick ini mengatakan ya kita harus siap, ya, semua mental fisik kita harus siap. Ya, kita harus punya nyali yang kuat. Ya, kita harus berani. Ya, jangan kasih kendor. Ya, harus betul-betul siapin tim yang terbaik. Minta dukungan dari semua masyarakat. Ya, untuk tim Indonesia ini. Ya, makanya tetap Erick membakar semangat semua pemain-pemain timnas ketika melihat hasil drawing. Ya, Jepang, ada Australia, Arab Saudi, Bahrain, China. Kita tidak boleh gentar. Ya, kata Pak Ketua Umum. Kita hadapi semua ini. Ya, dengan fighting spirit yang tinggi. Makanya untuk bisa mendapatkan hasil yang baik, Pak Ketua bilang kita juga harus mempersiapkan tim kita ini sebaik mungkin. Nah, kita harus punya tim yang kuat ya. Di semua lini kita harus benahi, kita lihat itu, baik yang ada di starting 11, di bench itu harus kuat. Nah, dari sini kan sudah ada gambaran bahwa putaran ketiga tidak akan main-main buat tim kita. Pak Ketua akan menyiapkan tim terbaik, tim yang bagus, dan mungkin saja ya 3-4 pemain akan datang lagi. Ya, juga termasuk dengan upaya untuk Martin Paes, penjaga gawang kita yang sedang diproses ya untuk menunggu persidangan di CAS yang siapa tahu juga masuk pada bulan Agustus dan kita bisa memenangkan di sana. Karena Pak Ketua sangat yakin kita akan menang karena kita bisa, karena dia sudah menjadi warga negara Indonesia, tinggal bertarung, sudah membentuk, sudah ada tim lah. Jadi bagi teman-teman yang menanyakan bagaimana perkembangan Martin Paes, tenang aja. Serahkan ke Pak Ketua, karena Pak Ketua sudah punya tim khusus, tim sendiri akan mengurus semua itu. Jadi kalau ada yang bisa menggemur akan bayar sekian, ini akan begini, akan begitu, udahlah. Ya, serahkan ke Pak Ketua. Jadi biar Pak Ketua yang menangani itu untuk menuntaskan semuanya. Demi untuk tim nasional kita tampil, karena kalau kita bisa mendapatkan Paes nantinya pada bulan September ini top. Kita juga kan karena lemah di bawah Mistar. Ya, sehingga kita perlu untuk mendapatkan seorang pemain yang kuat. Nah, dengan tinggi 192 saya rasa ini kalau seandainya Paes itu bisa gol di CAS akan baik tim kita. Ditambah dengan 3-4 pemain baru lagi di semua posisi, terutama di lini depan, ini semakin tangguh. Itu yang mungkin dalam pemikiran Pak Erick mengatakan bahwa kita harus punya tim yang bagus, punya tim terbaik, sudah kepalang tanggung berada di putaran ketiga di pra Piala Dunia zona Asia ini. Kita datang bukan sebagai hanya pelengkap saja, menghibur. Kita punya peluang. Dengan ketambahan Calvin Verdong, Tom Hai, Ragnar Oratmangun, ada Jai Itses, yang sebelumnya itu tidak kita bayangkan mereka bisa bermain buat kita. Ya, dengan jiwa nasionalisme yang tinggi. Jadi ini yang diharapkan Pak Erick, bahwa tim kita akan baik untuk bersaing. Memang perlu ada penambahan. Itu dalam pemikiran juga beliau ketika ditanya siapa ya belum ada jawaban. Pak Erick juga tidak mau nantinya mengumbar-ngumbar ini, itu nanti timbul hoax.
dan ini akan berseliweran kemana-mana. Jadi disimpan dulu. Soal siapa itu tidak dijelaskan, tapi pasti sedang dalam pemikiran untuk bagaimana memperkuat tim kita. Ya. Sehingga tim kita akan bisa bersaing dengan Jepang, dengan Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Tidak usah muluk-muluk sebenarnya. Kalau kita bisa menatap ke Piala Dunia 2026, di mana Amerika, Kanada, dan Meksiko sebagai tuan rumah. Kita berada di peringkat ketiga, peringkat keempat maksud saya, itu sudah bagus. Karena peringkat 1-2 ini kalau misalnya Jepang atau Arab Saudi yang lolos, ya kemudian peringkat ketiga ada Australia, kita masuk di peringkat keempat untuk bisa berharap bahwa ikut di putaran keempat nantinya bertarung, karena ada 6 tim sisa peringkat ketiga, 4 grup A, B, dan C itu akan lolos ke putaran keempat nantinya dibagi dalam 2 grup. Masing-masing grup itu 3. Kalau Indonesia ada di sana kan oke, masih berharap untuk bisa menjadi juara grup karena ada 2 yang nantinya ikut lolos melengkapi 8 jatah untuk Asia, plus ada 1 jatah lagi untuk playoff. Kalaupun kita tidak masuk ke sana, masih ada 1 kesempatan. Runner up akan bertarung. Ya, para runner up di putaran keempat itu akan bertarung. Ya, secara home and away, kalau kita bisa menang, kita akan melihat wakil dari Amerika Selatan. Kuat juga pasti kalau Amerika Selatan ini akan menghadapi untuk bisa 1 jatah bisa lolos ke 2026. Itu yang dibidik. Nah, ketika kita agak sulit di lini depan ya, kemarin itu sudah ada pengambilan sumpah dari Jens Raven, pemain muda 19 tahun yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Ini pun disambut baik oleh Pak Erik untuk selamat datang bagi Jens Raven. Ya, bisa saja Raven ini bisa dipanggil untuk di tim nasional senior. Memang dia bukan grade A, tapi bisa dipakai untuk pengalaman menambah jam terbang dia, dan dia memang dipersiapkan untuk U19. Ya, kita akan bertarung nantinya di Surabaya. Bulan Juli akan datang untuk Piala AFF U19 dan persiapan untuk U20 di bawah pelatih Indra Safri untuk kualifikasi Piala Asia 2025 dan tentunya ingin menembus Piala Dunia untuk U20. Raven dianggap ini pas untuk dia masuk ke tim senior, ya sama seperti Rafael Struijk sebelumnya untuk ada di sana, tapi memang perlu untuk menambah seorang pemain yang matang di grade A untuk di lini depan. Jadi kalau ditambah lini depan lagi ada 1 misalnya Ole Romani masuk, kemudian di gelandang juga ada, di belakang juga ada, nah atau di depan ada 2. Karena saya juga kemarin coba untuk menanyakan bagaimana Pak Ketua dengan Ilyas Al-Haf, masih mungkinkah berpeluang beliau untuk bisa didatangkan? Ya, karena Ilyas Al-Haf kan salah satu pencetak gol juga yang bagus di NOAS kan di Liga Armenia. Pak Ketua bilang belum. Ya, kita belum tahu itu. Ya, karena Pak Ketua ini sedang menyimpan. Tidak boleh mengumbar nama-nama yang ada, nantinya kan lebih baik dia diam sambil timnya bekerja. Nanti kalau sudah fix, sudah oke semua, beres pembicaraan, mereka datang, bersalaman baru sah. Tapi saat ini belum bisa diungkapkan siapa-siapa itu. Itu dari Pak Ketua sudah bilang. Tapi dia senang dengan Raven sudah diangkat untuk diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, sehingga kita punya ketambahan 1 pemain masa depan bertalenta yang oke, bisa digunakan untuk tim junior, tim yang lebih muda tentunya, dan tim senior. Jadi itulah saya pikir yang bisa kita bicarakan lewat channel YouTube Bung Ropan. Bagaimana Pak Erik dengan menggebu-gebu dengan penuh semangat untuk bisa memotivasi tim nasional kita. Beliau sudah bilang jangan kasih kendor, maju terus timnas. Kita sudah tanggung, sudah berada di putaran ketiga. Kita hadapi semua lawan, harus berani hadapi semua yang ada, ya sehingga kita bisa diperhitungkan di sini karena kita juga punya tim yang oke. Nah, kalau kita ingin mewujudkan posisi keempat, tentunya Bahrain kita harus hajar, ya, dan China tidak boleh kalah di kandang. Kita bisa mencuri poin di luar, ya, di markasnya Bahrain atau di markasnya China. Paling tidak seri aja di sana, kemudian kita di sini kita menang lawan mereka 2 kali, kita bisa berada di posisi keempat. Dengan harapan juga kita bisa membuat kejutan demi kejutan di menghadapi Arab, Australia, dan Jepang. Orang boleh bilang sangat sulit, sangat berat, tapi dalam sepak bola bisa segala sesuatu. Siapa sangka Georgia yang jauh secara peringkat dengan Portugal bisa mengalahkan Portugal dan mereka bisa lolos. Bahkan Portugal bisa mereka kalahkan dengan 2-0, tidak bisa mencetak gol. Terlepas Portugal unggul dari semua sisi, semua aspek statistik, tapi nyatanya Georgia ini hanya contoh saja untuk Indonesia. Siapa menyangka bahwa Slovenia bisa lolos setelah menahan Inggris dengan 0-0.
Inggris tidak mampu mencetak gol, padahal mereka punya liga yang sangat kuat. Ini hanya contoh yang terjadi di Eropa, di Euro. Nah, kita di sini juga pasti kita punya motivasi yang bagus, motivasi yang tinggi. Orang pasti akan menganggap sebelah mata, Indonesia hanya pelengkap. Tapi kita punya kesempatan. Kita harus punya nyali, harus optimis, jangan pesimis. Itu yang ditanamkan oleh Pak Ketua untuk menyambut drawing yang sudah berlangsung di Kuala Lumpur kemarin. Dengan saya, Bung Ropan, berbicara di sini. Ciao.